Warga Desa Lokhamawang serbu pasar murah. Ceriwis Bank upaya tingkatkan daya tarik wisata di Balangan. Bumdes Usaha Mulia Dasa Balidah ikuti penilaian tingkat Kalsel. Resmi dibuka, Balangan optimis masuk 5 besar Popda Kalsel 2024. Kontingen voli putra Balangan dominasi pertandingan melawan Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir bersama saya, Hatna. Berikut baterbangan selengkapnya. Pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan ramai diserbu pembeli di Desa Lokhamawang, Kecamatan Lampihung, Rabu 8 Mei 2024. Pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan ramai diserbu pembeli di Desa Lokhamawang, Kecamatan Lampihong, Rabu 8 Mei 2024. Kegiatannya bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Balangan, serta tim penggerak PKK Kecamatan Lampihong ini menjual berbagai macam sembako, seperti gula, minyak goreng, telur, tepung, bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Kabid Kemeteorologian dan Stabilitas Harga Kabupaten Balangan, Misrina Wati menyampaikan adanya pasar murah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dapurnya di saat harga sembako mengalami kenaikan. Menanggapi hal itu, Maria, salah satu warga Desa Lokhamawang, mengaku senang dan terbantu dengan digelarnya pasar murah. Sangat-sangat baik, membantu masyarakat Lokhamawang. Untuk harganya ya Pak? Harganya miring, lumayan. Lumayan untuk kebutuhan ibu rumah tangga 1.000-2.000 ada jadi Menurut Ben kayak Pak, antusias masyarakatnya nih banyak? Sangat-sangat antusias, banyak Pak yang hadir hari ini. Di luar kami dari staf aparat Desa Lokhamawang sangat melimpah. Di luar standar yang kami targetkan. Harapan pian selanjutnya, mudah-mudahan ada lagi di sini. Diketahui dalam pasar murah ini minyak goreng dijual seharga Rp14.000 per liter, telur Rp25.000 per kilogram, gula Rp16.000 per kilogram, bawang merah Rp8.000 per 3 ons, bawang putih Rp9.000 per 3 ons, dan lainnya. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebagai langkah untuk meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Balangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menggelar cerita wisata bersama Pokdarwis Balangan di Sekretariat Pokdarwis Baruh Bahinu Binjai Bersinar, Paringin Selatan, Rabu 8 Mei 2024. Sebagai langkah untuk meningkatkan daya tarik wisata di Kabupaten Balangan, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menggelar cerita wisata bersama Pokdarwis Balangan atau Ceriwis Bank di Sekretariat Pokdarwis Baruh Bahinu Binjai Bersinar, Paringin Selatan, Rabu 8 Mei 2024. Pada acara ini, para perwakilan Pokdarwis turut berbagi pengalaman, tantangan, dan juga solusi dalam pengelolaan destinasi wisata mereka. Selain itu, mereka juga memberikan berbagai usulan beragam, seperti peningkatan fasilitas hingga perbaikan infrastruktur pendukung, salah satunya akses perbaikan jalan dan jembatan menuju destinasi wisata. Sebagaimana diketahui, saat ini Kabupaten Balangan memiliki 30 destinasi wisata menarik dan 11 diantaranya sudah dikelola secara resmi oleh Pokdarwis masing-masing wilayah. PLT Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Balangan, Meldarisda Elva, mengatakan Ceriwis Bank bukan hanya sekedar acara,
melainkan kesempatan emas untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam upaya pengembangan pariwisata di Balangan. Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten Balangan, Muhammad Sigit Kondang Wibowo menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan secara serius setiap usulan yang disampaikan oleh anggota Pokdarwis. Ia menegaskan dari setiap usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam alokasi anggaran tahunan, dan ini sejalan dengan komitmen Disporapar untuk mendukung pengembangan pariwisata secara berkelanjutan di Kabupaten Balangan. Ya, terima kasih. Jadi saran dan masukan dari Pokdarwis tadi itu sementara ini akan kita tampung dan kita evaluasi, karena saran tadi kan tidak sepenuhnya itu nantinya akan dilaksanakan oleh dinas kami, karena seperti usulan jalan, usulan jembatan tadi kan itu ada SKPD lain, dalam hal ini SKPD Dinas PUPR. Jadi nantinya akan kita sampaikan juga ke dinas-dinas terkait. Untuk yang memang harus dilaksanakan oleh dinas kami akan kita usulkan di dalam penganggaran tahun berikutnya. Adapun JF, analis kebijakan subpengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan Sapras dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten Balangan, Kristi sangat berharap melalui Ceriwisbank dapat menjadikan Pokdarwis Balangan untuk terus berinovasi dan berbenah guna membangun destinasi wisata yang lebih baik dan berkualitas. Pada intinya memang kita menilai bukan tidak ada dasar. Nah, kita mengacu kepada Sabta Pesona, dan di situ ada kriteria setiap Sabta Pesona itu. Contoh mungkin dari segi kenyamanan, dari kenyamanan itu ada beberapa poin yang harus kita nilai sehingga muncullah hasil akhir dari dari hasil akhir dari penilaian itu muncul poin-poin yang nilainya mungkin ada 2, 3, 4, dan itu kita totalkan menjadi poin akhir yang maka terpilihlah juara 1, 2, dan 3 tadi. Pada kesempatan tersebut, acara dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada 3 destinasi wisata dengan pengelolaan terbaik, yaitu wisata Pasar Budaya Racah Mampulang, Batu Ajung, dan Watu Badinding. Maulana dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Usaha milik Desa Usaha Mulia Desa Balida, Kecamatan Paringin, menjadi satu-satunya BUMDes di Kabupaten Balangan yang mengikuti penilaian BUMDes tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024, Senin 13 Mei 2024. Badan Usaha milik Desa atau BUMDes, Usaha Mulia Desa Balida Kecamatan Paringin, menjadi satu-satunya BUMDes di Kabupaten Balangan yang mengikuti penilaian BUMDes tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Kalsel tahun 2024, Senin 13 Mei 2024. Tidak hanya Kabupaten Balangan, kabupaten lain seperti Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Barito Kuala, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru juga ikut dalam penilaian tersebut. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Agus Pariyadi, mengatakan ada sejumlah aspek yang akan menjadi prioritas penilaian pada BUMDes kali ini. Kita dari Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah melakukan penilaian BUMDes yang keempat kali. Kita mulai dari pada tahun 2021. Jadi kita tidak menyebutnya sebagai lomba, kita menyebutnya sebagai penilaian, adalah sebuah wadah bagi kita untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan BUMDes yang di Kalimantan Selatan dalam mengelola usahanya dalam peningkatan ekonomi desa. Jadi ada beberapa aspek yang kita nilai, yang terutama keberhasilan BUMDesnya untuk memanfaatkan potensi desa, menyumbangkan PADes, tapi harus dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen administrasi maupun laporan keuangan yang baik dan benar. Karena belum tentu kan kita mengelola itu tidak harus kita dasari dengan peraturan maupun perundangan yang berlaku. Ada berapa desa Pak yang di tahun ini, di 2024 ini, kita melakukan penilaian masing-masing satu kabupaten, satu BUMDes. Jadi ada 11 BUMDes yang kita nilai. Ini adalah penilaian yang ke-5 untuk kabupaten yang ke-5. Nanti sampai dengan akhir Mei kita melakukan sampai ke 11 kabupaten kota. Dan sampai sejauh ini
sangat memuaskan, apalagi ini di Desa Balida. Saya langsung melihat gejolak ekonomi yang ada dengan memanfaatkan potensi wisatanya. Ada wisata budaya, wisata kerajinan, dan wisata alam. Ini sangat luar biasa yang ada di Desa Balida. Mudah-mudahan menjadi wakil yang terbaik di Kalimantan Selatan. Ia melanjutkan, terkait penilaian BUMDes di Desa Balida hasilnya sangat memuaskan, terlihat dari gejolak ekonomi yang ada. Dengan memanfaatkan potensi wisata seperti wisata budaya, kerajinan, dan wisata alam. Sehingga dengan hasil penilaian ini, diharapkan BUMDes Usaha Mulia Desa Balida dapat terpilih menjadi wakil terbaik di Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa, Kabupaten Balangan, Hakim sangat berterima kasih kepada tim penilai atas terpilihnya BUMDes Usaha Mulia Balida untuk mewakili Kabupaten Balangan pada tingkat provinsi. Dari Dinas P3A, PPKB PMD Kabupaten Balangan tentunya mengucapkan terima kasih serta penghargaan terutama kepada tim penilai lomba BUMDes terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, di mana pada tahun ini alhamdulillah yang terbaik di Kabupaten Balangan adalah BUMDes Usaha Mulia Desa Balida Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. Harapan kami mudah-mudahan yang terbaik di Kabupaten Balangan ini tentunya bisa juga terbaik untuk Kalimantan Selatan. Mungkin itu. Abdul Halim dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Ratusan atlet Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Selatan 2024 mengikuti upacara pembukaan yang dilaksanakan di lapangan Lambung Mangkurat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 13 Mei 2024. Ratusan atlet Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kalimantan Selatan 2024 mengikuti upacara pembukaan yang dilaksanakan di lapangan Lambung Mangkurat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 13 Mei 2024. Kegiatan resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahabirin Nur yang mengungkapkan sangat bersyukur karena kegiatan Popda tahun ini dapat kembali digelar khususnya untuk generasi muda. Dan kita tentunya banyak berharap bahwa event-event seperti ini terus selain menciptakan prestasi buat mencetak juga para atlet, tapi juga membina jiwa dan raga mereka untuk menjadi orang-orang yang tangguh, terampil, terginas, yang mereka semua bisa beradaptasi sesuai dengan zamannya mereka ke depan. Apalagi kita tahu 2045 itu satu abad Indonesia, itu ada Indonesia Emas. Sahabirin Nur mengungkapkan selain dapat mencetak bibit-bibit atlet berprestasi, gelaran Popda ini juga bertujuan untuk membina jiwa raga mereka agar menjadi orang yang tangguh, terampil dan kuat sekaligus membentuk generasi emas Indonesia melalui bidang olahraga. Dalam laporannya, Panitia Pelaksana PJ Bupati Hulu Sungai Selatan Hermansyah menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 13 hingga 19 Mei dengan mempertandingkan 8 cabang olahraga ini diikuti oleh seluruh atlet dari 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Tak terkecuali Kabupaten Balangan juga ikut andil mengirim para atletnya yang diharapkan dapat memenuhi target peringkat 5 besar pada gelaran Popda tersebut. Ditemui usai kegiatan, PLT Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, Elda Rizda Elpa mengatakan, berkat dukungan dan dorongan penuh dari kepala daerah, dirinya optimis Balangan dapat memenuhi target peringkat 5 besar. Harapannya tahun tadi kan kita di peringkat ke-11, semoga tahun ini meningkat ya, paling kada harapannya 5 besar lah kalau bisa. Mudah-mudahan dengan adanya apresiasi dari Pak Bupati kan berupa tiket ke Bali bagi yang menang, kemudian kan Pak Bupati ini untuk anggaran sudah dibanyakan, semoga hasilnya juga sepadan dengan yang diberi oleh Pak Bupati dan tidak mengecewakan beliau. Melda menyebut bagi atlet yang berhasil meraih juara 1 akan diberangkatkan rekreasi ke Bali. Sehingga dengan dorongan inilah para atlet semakin termotivasi untuk bertanding dan meraih hasil maksimal. Dia menambahkan pada gelaran Popda Kalsel 2024 ini, pihaknya mengunggulkan cabang olahraga pencaksilat.
untuk dapat meraih medali sebanyak mungkin. Kira-kira Rendra dan juru kamera Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kontingen Kabupaten Balangan, cabur voli putra tampil memukau dalam pertandingan versus Banjarbaru di Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2024 yang digelar di area Stadion 2 Desember, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin, 13 Mei 2024. Kontingen Kabupaten Balangan cabur voli putra tampil memukau dalam pertandingan versus Banjarbaru di Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2024 yang digelar di area Stadion 2 Desember, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 13 Mei 2024. Dalam 3 set permainan melawan Banjarbaru, kontingen Balangan menunjukkan dominasi yang tak tertandingi dengan perolehan poin 3-0 dari Banjarbaru. Strategi yang matang dan kerjasama yang solid mampu menggagalkan setiap upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Ditemui pasca pertandingan, pelatih Fatur Rahman menyatakan keyakinan bahwa timnya memiliki potensi untuk bisa mencapai babak final. Kita optimis ke final nanti, harapan sesuai dengan harapan Pak Bupati dan juga harapan Kadispora saat ini. Oke. Untuk atlet sendiri, apakah sudah maksimal selama permainan atau bagaimana? Kalau untuk permainan saat ini, karena kita ini permainan pertama, mungkin masih ada grogi lah, sedikit ada gugup-gugup kayak gitu. Cuman demam lapangan seperti itu. Tapi untuk kedepannya kita berusaha untuk semaksimal mungkin lagi untuk tampil menghadapi kandangan tuan rumah setelah ini besok. Sementara itu, salah satu pemain kunci tim Teddy mengungkapkan dengan hasil perolehan saat ini merupakan awalan yang baik dan semangat untuk lanjut bertanding pada babak berikutnya. Persiapan dari awal itu seperti kayak terus belajar dulu. Seperti ulun ini ibaratnya masih cadangan gitu. Jadi terus berlatih di wadah Abang Fatur ini ya sampai ke sini. Ini setelah permainan ini gimana untuk strategi, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau seperti apa? Insya Allah sesuai dengan yang diharapkan. Diketahui pada sesi berikutnya kontingen Balangan akan kembali bertanding melawan Hulu Sungai Selatan yang tergabung dalam grup B bersama Banjarbaru. 4 grup ini akan menunjukkan performa maksimal selama 1 minggu ke depan. Maulana dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Hatna dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.